with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Putri Usani dari Prodi PGRI 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Ihtisan dan Maslahat dengan dosen pengampu Ibu Umi Salamah dengan mata kuliah Usul Fikih. Pengertian ihtisan secara etimologi berasal dari kata Arab, yaitu istahsana, yang berarti menganggap baik atau memilih yang terbaik. Dalam terminologi usul fikih, istilah didefinisikan sebagai metode penalaran hukum di mana seorang mujtahid meninggalkan hukum yang telah ditetapkan melalui qiyas untuk beralih kepada hukum lain yang dianggap lebih sesuai dan lebih kuat karena adanya dalil yang lebih kuat yang menghendaki perubahan tersebut. Dasar hukum istihsan. Para ulama yang menerima istihsan sebagai metode ijtihad yang sah mendasarkannya pada beberapa dalil. Pertama, dari Al-Quran, mereka mengutip firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Ayat ini memandang sebagai legitimasi untuk mengutip pendapat atau hukum yang dianggap paling baik dan paling sesuai. Yang kedua, dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, yang artinya apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka hal itu baik di sisi Allah. Hadis ini menjadi dasar penting bagi diterimanya pertimbangan kemaslahatan umum dalam penerapan hukum Islam. Yang ketiga, para ulama Hanafi juga berlandaskan pada praktik para sahabat Nabi yang dalam banyak kasus melakukan penilaian hukum berdasarkan pertimbangan kebaikan umum meskipun terkadang bertentangan dengan pendapat yang telah ada sebelumnya. Klasifikasi ihtisan. Para ulama usul fikih mengklasifikasikan ihtisan ke dalam beberapa jenis berdasarkan dalil yang menjadi sandarannya. Pertama, ihtisan di al-nas, yaitu berdasarkan pengecualian dari hukum umum berdasarkan klasifikasi ihtisan. Para ulama usul fikih mengklasifikasikan ihtisan ke dalam beberapa jenis berdasarkan dalil yang menjadi sandarannya. Pertama, ihtisan di an-nas, yaitu pengecualian dari hukum umum berdasarkan nas Al-Quran atau hadis yang kecuali khusus menetapkan hukum berbeda. Contohnya adalah kebolehan akad salam, jual beli pesanan, meskipun secara umum jual beli barang yang belum ada di mana. Kedua, ihtisan bi al-ijma, berdasarkan konsensus, yaitu pengecualian dari qiyas berdasarkan kesepakatan para ulama. Contohnya adalah diperbolehkan akad istisna kontrak pesanan pembuatan barang yang penyimbang dari prinsip umum larangan jual beli barang yang belum ada karena telah menjadi kebiasaan yang disepakati. Ketiga, ihtisan di al-qiyas al-kafi, berdasarkan qiyas tersembunyi, yaitu ketika seorang mujtahid meninggalkan qiyas yang jelas jali untuk mengambil qiyas yang tersembunyi kafi setelah alasan yang lebih kuat. Keempat, ihtisan bi al-darurah, berdasarkan darurat, yaitu pengecualian dari qiyas karena kondisi darurat atau kebutuhan mendesak. Kelima, ihtisan bi al-urf, berdasarkan adat, yaitu pengecualian berdasarkan kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat. Pengertian maslahat. Maslahat secara bahasa berasal dari kata Arab al-salah, yang berarti kebaikan atau manfaat. Dalam terminologi usul fikih, maslahat atau maslahah mursalah, maslahat yang bebas atau tidak terikat, didefinisikan sebagai penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang baik secara eksplisit disebut dalam nas Al-Quran maupun hadis, namun juga tidak bertentangan dengan keduanya. Dasar hukum maslahat. Para ulama yang menerima maslahat sebagai metode ijtihad berdasarkannya pada beberapa argumentasi. Pertama, mereka berargumentasi bahwa Islam adalah agama yang diturunkan untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad SAW melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap hukum Islam pada dasarnya mengandung kemaslahatan. Kedua, para ulama menunjukkan bahwa para sahabat Nabi dalam banyak kasus mengambil keputusan hukum berdasarkan pertimbangan maslahat. Contoh klasiknya adalah keputusan Khalifah Umar ibn al-Khattab yang tidak membagikan tanah Irak kepada para mujahidin, meskipun ada presiden pembagian rampasan perang setelah menaklukkan Khaybar.
Yang ketiga, secara logis, Allah yang maha bijaksana tentulah menetapkan hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan. Oleh karena itu, ketika menghadapi persoalan yang tidak ada nasnya, seorang mujtahid dapat mencari hukum yang paling maslahat, karena itulah yang paling sesuai dengan prinsip syariah. Klasifikasi maslahat. Para ulama usul fikih mengklasifikasikan maslahat dari berbagai sudut pandang. Dari segi kekuasaan yang terpentingnya, maslahat dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah maslahat daruriyah, maslahat primer, yaitu maslahat yang berkaitan dengan pemeliharaan 5 hal pokok agama: jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maslahat pada tingkatan ini adalah yang paling tinggi kedudukannya dan wajib dipelihara. Tingkat kedua adalah maslahat hajiyah, maslahat sekunder, yaitu maslahat yang diperlukan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tingkatan ini berada di bawah daruriyah. Namun jika diabaikan akan menimbulkan kesulitan yang signifikan. Contohnya adalah berbagai keringanan rukhsah dalam ibadah bagi orang sakit atau dalam perjalanan. Tingkatan ketiga adalah maslahat tasyinah, maslahat tasyir atau komplementer, yaitu maslahat yang berkaitan dengan kesempurnaan dan keindahan. Tingkatan ini tidak terlalu urgent, namun keberadaannya menyempurnakan kehidupan manusia, seperti memelihara kebersihan, akhlak mulia, dan etika dalam bermuamalah. Hubungan antara ihtisan dan maslahat. Ihtisan dan maslahat memiliki hubungan antara ihtisan dan maslahat. Ihtisan dan maslahat memiliki hubungan yang sangat erat dalam kajian usul fikih. Keduanya merupakan metode ijtihad yang mengedepankan pertimbangan rasional dan pragmatik dalam penetapan hukum Islam, di samping tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar syariah. Keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keselamatan bagi umat manusia dan mencegah kemudaratan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada titik tolaknya. Ihtisan pada dasarnya bertitik tolak dari metode kias, kemudian menyimbang darinya karena alasan tertentu yang lebih kuat. Sementara itu, maslahat bertitik tolak langsung dari pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak memiliki nas spesifik yang mendukung atau menolaknya. Aplikasi ihtisan dan maslahat dalam hukum Islam. Dalam sejarah hukum Islam, ihtisan dan maslahat telah diaplikasikan dalam berbagai bidang hukum. Dalam bidang muamalah, ihtisan menjadi dasar bagi kebolehan berbagai akad yang secara berhasiah mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip umum, namun dibutuhkan oleh masyarakat. Akad salam, ihtisan, dan ijarah adalah beberapa contoh transaksi yang kebolehannya didasarkan pada ihtisan dan pertimbangan maslahat. Kesimpulan, ihtisan adalah metode ijtihad yang memungkinkan seorang mujtahid untuk menyimpang dari kias yang ada demi mengambil hukum yang lebih sesuai berdasarkan dalil yang lebih kuat. Maslahat atau maslahah mursalah adalah metode penerapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak ada nas khusus tentang pengakuan maupun penolakannya. Ihtisan dan maslahat memiliki hubungan yang erat karena keduanya mengedepankan pertimbangan rasional dan pragmatik dalam penetapan hukum dengan tujuan bersama mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Aplikasi ihtisan dan maslahat dalam hukum Islam kontemporer sangat luas, mencakup bidang muamalah, hukum keluarga, hukum pidana, keuangan Islam, dan berbagai bidang lainnya. Di Indonesia, kedua metode ini menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum Islam nasional. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in